Bapak Ibu, jika tadi kita sudah membuat sebuah tugas IC yang kita berikan kepada seluruh siswa, kali ini kita akan mencoba membuat sebuah tugas kuis. Tugas kuis ini memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan IC. Salah satunya adalah kita bisa membuat penilaian secara otomatis, sehingga kita tidak perlu sulit, ya, kita tidak terlalu sulit untuk menilainya karena penilaian bisa dilakukan secara otomatis melalui Google Form. Nah, untuk membuat sebuah tugas kuis itu kita pilih yang ini ya, buat kemudian tugas kuis. Nah, di sini kita berikan judul kuis pengenalan Python. Kemudian kita berikan sedikit deskripsi kuis yang kita berikan. Lalu kita klik blank quiz ini ya. Jadi blank quiz ini dia secara otomatis tersimpan ke Google Drive akun Google kita. Kuis pengenalan Python. Nah, di sini kita masukkan nama lengkap. Nama lengkap dia termasuk inputan dengan jawaban singkat. Wajib diisi. Karena nama lengkap ini bukan bagian dari pertanyaan, maka nama lengkap ini tidak kita berikan poin. Lalu misalkan kita tambahkan kelas jawaban singkat. Oke, ini juga wajib diisi. Kemudian poinnya juga 0. Lalu di sini kita coba tuliskan pertanyaan. Karena dia ini adalah pertanyaan, maka jawaban dari pertanyaan ini akan dinilai. Misalkan dari soal ini jawaban yang benar adalah jawaban interpreter, maka kita masukkan interpreter sebagai kunci jawaban yang benar. Kemudian di sini kita berikan poin misalkan 50. Artinya ketika interpreter ini diklik, maka siswa akan mendapatkan nilai 50. Ini juga wajib diisi. Lalu Bapak Ibu juga bisa mengacak urutan opsi untuk menghindari siswa membagikan jawabannya, karena dengan opsi yang diacak ini antara siswa satu dengan siswa lain opsinya akan berbeda. Lalu kita tambahkan pertanyaan kedua. Kali ini pilihan ganda dengan jawaban ganda. Jadi kalau pertanyaan sebelumnya pilihan ganda jawaban tunggal. Kita pilih yang kotak centang.
Jadi kalau kita pilih pilihan ganda ini, maka hanya ada satu jawaban. Tetapi kalau kita pilih kotak centang, jawabannya bisa dua. Pilih ya, kita masukkan jawaban yang benar ini adalah Python dan JavaScript. Ini nilainya 50 poin. Artinya ketika siswa itu memilih Python saja tanpa memilih JavaScript, dia akan mendapatkan poin 25. Atau sebaliknya, memilih JavaScript saja tanpa Python, dia juga akan mendapatkan poin 25. Apalagi memilih C, maka tidak akan mendapatkan poin. Baik. Nah, ini kita acak juga. Kemudian aktifkan wajib diisi. Lalu yang perlu untuk kita atur juga di setelan ya, setelan. Nah, apabila Bapak Ibu ingin membatasi bahwa kuis itu hanya bisa diikuti satu kali, maka Bapak Ibu bisa mengaktifkan batasi ke satu tanggapan seperti ini. Tetapi apabila siswa diberikan kesempatan untuk mengirimkan ulang jawabannya, maka ini dinonaktifkan. Tetapi umumnya tugas itu hanya diberikan kesempatan sekali untuk umumnya kuis diberikan kesempatan sekali untuk menjawab. Kemudian di bagian presentasi kita bisa membuat pesan konfirmasi yang custom ya. Terima kasih, jawaban Anda telah tercatat. Kemudian di pilihan kuis ini, nah pastikan ini aktif ya, jadikan ini sebagai kuis. Lalu ada opsi kuis rilis nilai. Jika kita memilih yang pertama, maka saat peserta itu selesai mengerjakan kuis, dia akan dengan segera mendapatkan hasil nilainya. Tetapi jika kita pilih yang ini, maka siswa tersebut tidak mendapatkan informasi nilai secara langsung. Misal kita pilih yang langsung ya. Lalu di sini ya, ini pengaturan apabila Bapak Ibu tidak ingin menunjukkan jawaban yang benar, mungkin dengan pertimbangan kalau jawaban itu saya tunjukkan, maka akan berpotensi jawaban itu akan diberikan kepada peserta lainnya. Karena seluruh kuis yang dilaksanakan di sini dilaksanakan secara daring. Kita tidak bisa tahu ya, apakah kuis itu dikerjakan secara serentak. Ya kalau misalkan dikerjakan secara serentak, ini tidak masalah. Masalahnya ketika tidak dikerjakan secara serentak, maka peserta yang pertama kali menjawab kuis, dia akan secara otomatis mengetahui jawabannya. Nah, jadi kalau tidak ingin jawabannya diketahui, sebaiknya pilihan ini dinonaktifkan. Tetapi pilihan nilai poin silakan diaktifkan. Baik, kalau sudah kita simpan. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Bapak Ibu jangan khawatir, meskipun ini tulisannya masih blank quiz, sebenarnya sudah kita edit di sini ya. Kemudian yang perlu untuk kita atur di sini adalah sama dia, karena kuis sama dengan tugas, kita perlu tenggat waktu juga. Jadi kuis itu berlaku sampai kapan. Lalu topik ya, topik. Jadi kuis yang kita buat itu dia masuk ke dalam topik apa. Lalu ini juga penting juga ya. Jadi kita bisa membuat tugas yang nantinya akan dijadwalkan muncul tanggal sekian
Misalkan tugas ini akan muncul, tadi tenggat waktunya sampai tanggal 15, misalkan tugasnya muncul di tanggal 14 pukul, katakanlah misalkan pukul 10. Nah, kita bisa menata tugas, sehingga ini artinya kuis pengenalan Python ini akan muncul pada tanggal 14 Juli pukul 10 ya, yang mana kuisnya itu dalam bentuk Google Form seperti ini ya. Ini adalah hasilnya. Baik, sampai di sini Bapak Ibu telah mengikuti langkah-langkah untuk membuat kuis melalui Google Form.